it's only you, Eva, and her husband? No, only me and Eva. Oh, only you and Eva? Yes. Oh, oke. Berarti kalian semakin seru dong ya? Oh iya, udah pasti dong. Oh ya udah pasti dong Udah ya. pasti dong. Seperti young, wild, and free gitu kan. Oke. Oh yeah, she's totally fine right now. Yeah, she's enjoying life, meditating, trying new things. Ya kadang-kadang dia suka ke Bali, ketemu papanya di sana. Oh iya. Ya liburan ke Bali, so yeah, that's kinda refreshing her mind a little bit. Jadi nggak selalu di Jakarta gitu. Kadang-kadang dia suka ke Jogja juga, karena that's one of her favorite cities, Jogja. Jadi kadang-kadang dia juga suka ke Jogja. So it's yeah, for her she's fine. Tapi apa yang paling lo bangga sama kakak lo, momen antara brother and sister? Kayak wah di momen ini gue merasa gue terberkati banget sih gue punya kakak seorang Sophie. Bukan Sofia Lachuba ya, tapi ya Sophie gitu. I think almost every day sih kalau seandainya orang, kalau aku ketahuan aku adiknya Sofia Lachuba terus mereka bilang, oh my god, I wanna be like your sister gini. Kayak I wanna be as young as your sister gitu, kayak amin gitu. Iya, seneng sih dalam hati kayak oke, that's kind of cool, oke. Jadi lebih karena healthy lifestyle-nya dia ya. Karena healthy lifestyle-nya dia. Dan apakah memang di keluarga lo tuh healthy lifestyle tuh cukup menggaung kencang sampai akhirnya lo juga masuk ke kayak tadi yang lo bilang study dan segala macamnya kan juga daerah-daerah kesehatan juga tuh seputar healthy lifestyle juga kan? Kita nggak pernah ngobrol masalah kesehatan sih aku sama Sophie, kita nggak pernah ngebahas itu. Jadi kayak lebih apa ya? Emang dari diriku sendiri aja sih pengen terjun ke dunia itu. Gara-gara emang ya when I see it, it's kind of fun gitu kayak studying people, teaching people, making them look better gitu every day gitu. Jadi kayak lebih, kalau Sophie kan beda, Sophie yoga ya. Iya, dia lebih tenang ya, lebih quote-unquote cantik olahraganya gitu kan. Yes. Kalau kan, lo apa tuh yang calisthenics atau mungkin gym atau gimana? Bodybuilding, benar-benar with machine only. Oh oke. Yes. Terus pas ditanya gitu kayak PT-nya lo gitu, terus kayak oh itu dari Sofia Lachuba gitu-gitu. Sempat nggak ada klien-klien lo yang misalnya ibu-ibu kayak aku pengen dong badannya kayak kakak kamu gitu? Kalau pas di Bali sih jarang banget ya. Karena orangnya lebih bule gitu ya? Karena di Bali tuh pas di Obsidian emang 90% tuh bule di sana. Jadi mereka benar-benar, hah Sofia Lachuba? Who's Sofia Lachuba again? Oh, oke. Baru deh kalau ada orang Indonesia datang baru, oh ya I think I know Sofia Lachuba. Oh you're the brother ya, baru. Oh oke. Kalau pas di Jakarta, lo pernah ngajar di Jakarta nggak? Di Jakarta belum pernah. Di Jakarta cuman my own gym itu, the gym garasi. Bisa dibilang ya. Oke. Apa perbedaan culture orang yang nge-gym di Bali sama orang yang di Jakarta? Karena kan karena COVID tuh sempat ada, akhirnya orang Jakarta kan banyak yang akhirnya pindah ke Bali dan kayak mungkin beberapa lifestyle-nya itu ada pertukaran dan lain-lain. Kalau lo sendiri dari dunia kesehatan, which is gym life yang lo tahu gitu, apa bedanya karakteristik orang yang nge-gym di Bali dan karakteristik orang yang nge-gym Jakarta? Ada perbedaan atau sama aja? From what I see, it's that di Bali tuh they put their heart and soul really to the gym. Especially influencer-influencer yang dari luar negeri tuh yang masuk ke Bali, gym-gym influencer itu, mereka tuh benar-benar put their heart and soul. Kalau mereka bikin konten tuh mereka benar-benar ngejelasin sampai ke detail-detailnya. Bikinnya tuh benar-benar wow banget gitu, kayak benar-benar udah kayak film gitu bikinnya. Beda sama di Jakarta. Kalau di Jakarta mereka lebih lebih teori sih, kalau menurut aku lebih nggak terlalu sedetail itu. Jadi kayak dia itu yang bikin aku tuh pengen pindah ke Bali dan pengen belajar dari mereka-mereka itu, every point of view. Ada yang dari India lah, ada yang dari Jepang lah, ada yang dari Amerika lah. Nah itu aku pengen belajar dari mereka tuh. Buat mereka tuh apa bodybuilding, buat mereka tuh apa rehabilitation ini gitu. Jadi kayak that's my main reason to go to Bali and to study from them gitu. To get to know networking. Oh oke. Yeah. Kalau suruh pilih untuk journey karir lo deh, lo lebih pilih Bali apa pilih Jakarta? Kalau aku sih kalau untuk stay, aku lebih milih Bali. Tapi kalau buat working, I rather stay in Jakarta, cause the networking is larger than in Bali ya. It's apa ya? Iya sih networking lebih gede sih kalau di sini daripada di Bali dibanding di Bali. Nah sekarang malah Sophie kakak lo adalah sekarang pindahnya ke Jerman lagi. Di Jerman, yes. If you can share with us gitu, what is the reason kenapa dia pindah ke Jerman? Apakah memang, karena kan di beberapa podcast juga Sophia tuh bilang
sampai di Jakarta pun dia juga tidak memiliki hunian karena dia sukanya pindah-pindah gitu ya. Gue nggak tahu deh, dia pernah sharing di cerita segala macam. Terus sekarang tiba-tiba we know from you kayak tiba-tiba Sophia Latjuba dari Jerman gitu. Lagi menetap menetap di sana. Apakah it's gonna be for a long time atau gimana? From what I know, kalau setahu aku, my sister, dia sih kayaknya nggak bakal lama sih di sana. Maksudnya bakal lama tapi I don't think it's gonna be forever. I know. Yeah, so it's gonna be like back and forth, yeah. But for now, her heart and her soul is lagi di Jerman sekarang. Oh, oke. Yeah. Maybe her mind is back in Jakarta thinking Karena about. Karena kan dua putrinya masih di sini ya? Yes, thinking about yang lebih muda di Jerman sekarang. Oh, udah ikut ke Jerman. Udah ikut Jerman karena dia kuliah di Jerman. Oh, that's why. Oke. Yeah. Berarti sekarang benar-benar sama Eva doang dong? Sama Eva doang di sini, yes. Gemes dong. Ada perbedaan nggak ketika Sophie is around, your sister is around, dan ketika dia tidak ada di Jakarta pemirsa gitu? Lebih free kah? Atau mungkin sama aja, bahkan you miss her so much karena nggak ada yang masakin mungkin? Kalau masak sih aku sendiri, sama Eva juga suka banget masak. That's also one of her hobbies. Dia juga sering banget masak di rumah. Jadi kalau I think we kind of miss the presence of seorang Sophia Latjuba di rumah, seorang Leo di rumah, the one that atur-atur gitu. But at the same time, we're trying to be independent, me and Eva di rumah gitu. Jadi kayak lebih. Berarti di rumah itu it's only you, Eva, and her husband? No, only me and Eva. Oh, only you and Eva? Yes. Oh, oke. Berarti kalian semakin seru dong ya? Oh iya, udah pasti dong. Oh iya, udah pasti dong ya. Pasti dong. Seperti young, wild, and free gitu kan. Oke. What is your favorite dishes berdua gitu? Apakah kalian termasuk yang suka masakan Indonesia atau mungkin Western dan lain-lain? Oh, we go for anything. But aku sama Eva lebih sering sih di pasta sih. Oh iya. Yes. Penasaran dong, kalian tuh daily life-nya misalnya kayak, gue nggak tahu ya, tapi gue tuh sering banget di sosial media gue ketemu konten Eva sama your sister masak. Oh iya. Iya kan? Yang itu ya, yang ada di Instagram itu ya? Ya, either Instagram, TikTok, pokoknya mereka sering membagikan momen mereka masak gitu. Nah, kalau lo tinggal berdua doang di rumah sama Eva gitu ya, what is your day in my life? Bangun lo ngapain? Terus juga mungkin apakah walaupun kalian udah 30-an tetap yang seru-seruan kayak bangun gitu atau gimana? Kalau aku sih lebih fokus ke sekarang di bidangku ini ya, di asuransi ini. Jadi kayak bangun pagi aku harus sudah ke kantor. Oh, you do office life? Well, kind of office life. Not really office, but it's more like networking. So I have to go out a lot, meeting new people, stuff like that. Kalau Eva kayak lebih, dia sekarang lagi masuk dunia perfilman kan, jadi kayak masih nunggu calling gitu. Enjoying her life. Gue di tahun ini tuh sempat dengerin satu lagunya Eva yang judulnya Irrepressible atau apa gitu. Coba itu I love the music a lot. If you're watching this, gue suka musik lo yang itu. Terus kalau kalian berdua ketemunya gimana? Walaupun satu rumah dan kalau lo sering keluar, apakah kayak sering janjian hangout di luar atau kayak Pak lo balik jam segini? Gue pengen tau kind of relationship itu seperti apa sih gitu antara Om dan juga keponakan ini yang udah kayak bestie. Kita lebih sering sih ketemunya malam-malam doang sih. Kadang-kadang kita ya movie night and stuff like that gitu. Bikin movie night and then that's it. And then we go to sleep and then the next day same thing. I go to work, go to gym, go to work again gitu. Eva di rumah. Apakah dia dia baik-baik aja dengan kehidupan yang sekarang? Dia oke. She's loving it ya. Really? Oke, karena kan maksudnya the bad news yang I don't know if you know it gitu di industri entertainment tuh sekarang ada rumor-rumor soal Eva dan itu kayaknya maksudnya bukan it's not a good news lah. Jadi kita juga pengen tahu apakah she's okay or not, and thank God that you said dia oke aja. Oh yeah, she's totally fine right now ya. She's enjoying life, meditating, trying new things. Ya kadang-kadang dia suka ke Bali ketemu papanya di sana. Oh yeah. Ya liburan ke Bali, so that's kinda refreshing her mind a little bit, jadi nggak selalu di Jakarta gitu. Kadang-kadang dia suka ke Jogja juga, karena that's one of her favorite cities, Jogja. Jadi kadang-kadang dia juga suka ke Jogja. So it's for her she's fine. What is your favorite city di Indonesia? Apakah Jakarta, apakah Bali, apakah Jogja juga sama kayak Eva karena lebih chill, lebih tenang? Jogja I like, tapi yang paling aku suka tuh Bandung sih. Oh iya, kenapa? The culinary. Oh oke, what is your favorite dishes apa?
Apa nih warga Bandung? Hai, ngobrol aja lo. Liwet. Nasi liwet. Oh, lo suka nasi liwet. Oh. Ke bakso. Lo kalau ke Bandung makan apa, San? Itu yang duduk di lantai itu tuh yang panjang apa namanya? Oh, bukan dong. Iya liwet, tapi itu bahasanya apa bukan? Ya liwetan sih sebenarnya. Liwetan. Nah, yang pakai daun pisang gitu kan? Iya, that's my favorite. Yeah. Oh, oke. Ikan asin lo makan? Makan. Ikan asin, ikan teri? Makan. Oh, oke. What is your favorite Indonesian dishes? Rawon. Oh, rawon. Oke. Apakah karena your family suka masak, maksudnya Eva bisa masak, Sofia bisa masak. Bisa memasak adalah salah satu kriteria juga untuk menjadi pasangan seorang Sunny? I say, yeah. I would say yes. It's one of the essential part for me. Yeah. Dari tadi hampir 1 jam kita ngobrol, kita udah sedikit mengenal your family lah ya. Dan kayak, ternyata kakak Sofia dan keluarganya itu seperti ini. It's interesting to see from your POV, karena kalau Sofia kan dia punya her own family. Which is misalnya dengan pasangannya atau dengan anak-anaknya. Terus dari your POV itu kayak lebih, ini ya picture keluarga besar Sofia Lachuba gitu. Dan dengan your family and stuff and like that. Dan kalau lo sendiri, apa yang lo cari dari seorang pendamping kriterianya? Pendampingnya. Iya, your future wife and family dan lain-lain. Mereka harus satu frekuensi sama keluargaku sih. Kalau that's one of my goal. Dia kali ya, kalau mereka tuh banyak. Iya, maksudnya ya. Maksudnya buat aku sih pentingnya di Sofia sama Eva sih pentingnya. Sofia, Eva sama Manu ya. Jadi mereka harus jadi ya. Pasangan lo ini harus bisa vibing sama Sofi, Eva sama Manu karena mereka udah deket banget ya, karena aku hampir setiap hari sama mereka juga, jadi kayak kalau bisa dapet itu it's kinda good ya. Apakah dia harus bisa potong rambut juga? Nggak usah ya, karena Sofia Lachuba yang akan melakukannya. Nggak percaya? Let's check it out. Jadi tinggal bawahnya aja ya. Jadi kalau bawahnya harus begini atau begini. Gini kan? Ke atas sih. Iya, Sunny ini omnya Eva. Jadi gini gitu ke atas ya. Do you want me to make like kayak tanda apa gitu? Iya, ini aku yang baca. This is actually pretty cool, like this. Ya. Ini semua rambutnya udah di ini belum? Udah belum. Oh my lord. Oke. Coba kamu ngadep ke sana, kasih lihat. Udah ya? Aku nggak berani lagi. Gila sih. Kamu tuh kayak ini tau nggak, kayak pangeran zaman baheula yang Games of Thrones gitu. Soalnya dia naik. Model topi, model panci. Udah ya? Love language ya. Aduh gemes banget ya, Wisti kayak Sofia ini bukan menjadi guru yoga, bukan menjadi seorang aktris, tapi menjadi seorang sister ya. Cukuran rambut lo ya. 1-100 karena dia lagi ada di Jerman. Seberapa kangennya lo dan seberapa rindunya lo sebagai seorang adik terhadap Sofia Lachuba? 100, aku say 100. Oh gemes banget. Kalau if there's something that you never said to Sofia before? If there's something I would never say to Sofia before, I would say good luck on finding your new journey. What is a new journey? A new mission in life in Germany. What you want to find there, itu dia. That's my message for her, yeah. Because I know she loves Germany over everything. Dia sayang banget sama Jerman. She loves her family there. Maybe after that she wants to live in Germany maybe in the next 10 years maybe or 5 years. Spend her young retirement there di Jerman. Jadi kayak That's interesting. So I hope she finds a new way of life there di Germany. Yeah. For Eva? For Eva, same as me. Mudah-mudahan finding our financial freedom here di Jakarta, to become financially freedom, to have fun, to be young. Yeah. Sunny, thank you banget ya, tepuk tangan dong buat Sunny. It was a good.
It was a good time to talk with you. No worries. Yeah. Good luck on your journey. Thank you. Salam Thank buat you. Eva juga. Yes, And then I will. mudah-mudahan kalian bisa merealisasikan apa yang menjadi wishlist kalian. Yep. So, Insertizen, that was my talk with, sebetulnya bukan Sunny namanya ya, Santana Lacuba. Jadi mudah-mudahan kalian bisa tahu. Mungkin nih, viewers live-nya Eva atau Sofia kan biasanya cuma ngeliat Sunny sebentar doang. Karena ngobrol ini kalian jadi bisa lebih tahu seputar Sunny dan semoga kalian juga bisa melihat bagaimana sedikit POV kakak beradik yang lucu ini ya kan. So, mari kasih pamit, sampai ketemu lagi ya di episode Aitak berikutnya. Bye-bye.